Assalamualaikum dan salam sejahtera anak sekalian. Video ini masih kelanjutan dari yang bagian A ya, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan Pancasila sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya dan sekarang Bapak akan membicarakan tentang fungsi Pancasila. Selamat mengikuti, tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Oke, anak sekalian, kita bicara tentang fungsi dan peranan Pancasila. Oke, sebelum Bapak jelaskan tentang fungsi Pancasila, sedikit Bapak jelaskan untuk mengingatkan kembali anak sekalian ya. Di istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno. Ini kalau kalian masih ingat sudah dijelaskan di kelas 7 bab 1 ya, tentu saja semester 1. Dalam sidang BPUPKI yang pertama ya, antara tanggal 29 sampai 1 Juni. Nah, pada tanggal 1 Juni Bapak Insinyur Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila. Nah, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Lalu kemudian, Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana yang tertuang di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan peraturan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai berikut. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan atau HANKAM. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Apa ini maksudnya? Apa maksud Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia? Ini juga kita kenal dengan istilah Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Artinya anak sekalian, setiap bangsa dan negara Indonesia tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Dan sejak itu Pancasila jika dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, maka akan mendarah daging di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Pancasila menjadi ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian, ini jadi satu biasanya ya, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini adalah pemaknaan lebih lanjut dari Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi sebagai sumber dari segala sumber hukum, maksudnya semua hukum yang berlaku di Indonesia, anak sekalian, harus bersumber dari Pancasila. Jika ada yang bertentangan dengan Pancasila, maka hukum-hukum itu otomatis tidak berlaku. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya bahwa Pancasila ini merupakan hasil kesepakatan. Ya, hasil kesepakatan melalui
sidang-sidang BPUPKI maupun PPKI. Dan sebagai puncaknya adalah sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang menetapkan ya pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan di dalam pembukaan itu ada Pancasila. Itu artinya bahwa sejak tanggal itu bahwa Pancasila disepakati oleh para pendiri negara atau disebut founding father. Jadi anak sekalian, dengan diadakannya sidang lalu kemudian disepakati bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila, maka Pancasila disebut sebagai hasil dari perjanjian luhur para pendiri negara. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Anak sekalian, sila-sila Pancasila, sila-sila di dalam Pancasila yang jumlahnya 5 itu anak sekalian, baik itu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial itu merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia yang ingin dicapai. Artinya misalnya sila pertama, bahwa bangsa Indonesia ini ingin menjadi bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua misalnya, bangsa Indonesia itu menginginkan sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang menghormati menghormati harkat dan martabat manusia, ingin atau mencita-citakan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang menganggap semua manusia itu sejajar dan lain sebagainya. Demikian juga sila ketiga, keempat, dan kelima itu merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yang pada intinya itu akan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Artinya di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Pancasila itu mengikat kepada penyelenggara negara, lembaga pemerintah, warga negara Indonesia, lalu kemudian penduduk, lalu kemudian yang terpenting adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan. Semua penduduknya, semua masyarakatnya, semua organisasi yang ada di Indonesia harus berasaskan Pancasila. Tidak boleh berasaskan yang lain, misalnya berasaskan komunis, berasaskan khilafah, berasaskan liberalis, ya, tidak boleh. Semuanya harus berasaskan Pancasila. Karena Pancasila sudah disepakati sejak tanggal 18 Agustus 45 sebagai perjanjian luhur, sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketujuh, yang merupakan fungsi dan peranan Pancasila yang terakhir adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Artinya Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Atau biasa juga disebut dengan istilah Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Bahwa pembangunan di Indonesia, baik itu pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, semuanya harus mengacu berdasarkan Pancasila. Ya, sehingga anak sekalian, bangsa Indonesia ini akan terus menjadi bangsa yang luhur, bangsa yang menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial. Karena bangsa Indonesia di dalam pembangunannya, seandainya nanti bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang maju, ya, negara yang maju, negara yang disegani, berteknologi tinggi, tetap saja bangsa Indonesia memiliki karakter di dalam pembangunannya. Apa karakternya? Tentu saja adalah Pancasila. Nah, anak sekalian, itulah tadi penjelasan yang bisa Bapak sampaikan tentang fungsi Pancasila. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.